Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini yaitu mapel pemrograman web atau kode mata pelajarannya MK3. Pada mapel ini tujuan pembelajarannya di antara lainnya memahami materi HTML, materi CSS, kemudian ada framework, dan yang terakhir adalah JavaScript. Kita mengingat kembali untuk materi HTML, singkatan dari Hypertext Markup Language. Pengertiannya adalah bahasa markup standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di peramban internet. Untuk materi HTML ini teorinya apa aja? Yaitu ada sejarah, kegunaan, elemen HTML, kemudian ada berbagai kode tag HTML, ada formatting teks, ada multimedia, ada format formulir, kemudian tabel, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah pernah mempraktekannya sebagai tugas 1 dan 2, dan kita juga sudah pengambilan nilai ulangan harian untuk teori HTML. Kemudian untuk yang kedua, yaitu memahami CSS, singkatan dari Cascading Style Sheet. Pengertiannya adalah mekanisme sederhana yang mengatur gaya atau style pada halaman web. Pada materi CSS, teori yang pernah Ibu sampaikan itu ada pengertian CSS, penulisan CSS, sintaks CSS, ada CSS layouting, CSS speedo class, dan speedo element, dan tutorial CSS lainnya. Silahkan teman-teman buka lagi modul HTML dan CSS. Di sini banyak sekali berbagai cara kita menggunakan CSS ya. Oke, dan kita juga sudah pengambilan nilai ulangan harian CSS pada minggu kemarin dan kita juga sudah pernah mempraktekannya dalam bentuk tugas 3 CSS. Selanjutnya yang ketiga yaitu framework. Framework adalah alat bantu untuk mempercepat dan mempermudah proses pengerjaan front-end developer. Pada video kali ini, Ibu akan fokus penggunaan framework. Untuk framework terbagi menjadi 3 sesuai dengan bahasa pemrogramannya. Untuk framework CSS, kita menggunakan framework Bootstrap, Tailwind, dan Materialist. Kemudian untuk framework PHP, kita menggunakan Coordinator dan Laravel. Yang ketiga, untuk framework bahasa JavaScript, kita menggunakan React.js, Angular, dan Vue.js. Oke, untuk framework CSS, kita fokus menggunakan framework Bootstrap. Pengertiannya apa? Pengertiannya adalah kerangka kerja CSS yang gratis dan bebas untuk merancang situs web secara responsif, efisien, dan efektif. Oke, sebelum kita menggunakan framework Bootstrap, kita perlu tahu dulu perbedaan menggunakan framework atau kerangka kerja dibandingkan dengan menggunakan CSS natif atau CSS biasa. Sebagai contoh, seperti tampilan button ini. Ini adalah tampilan button menggunakan CSS biasa atau CSS natif. Pada tampilan ini perlu menggunakan kelas yang namanya button dan kita perlu menggunakan berbagai properti yang tersedia di website W3 School ya. Jadi ini elemen HTML-nya, kemudian nama kelasnya button, dipanggil nama kelasnya. Jadi untuk CSS ini secara spesifik penamaan kelasnya. Jika sini namanya button, maka di sini juga namanya button. Menyesuaikan. Tuh, untuk kenapa awalnya titik? Karena penggunaan nama kelas. Tuh. Dan menghasilkan tampilan button seperti ini. Ya, berbeda dengan kita menggunakan framework
Bootstrap. Ketika ingin menampilkan sebuah button, cukup kita memanggil nama kelasnya dengan nama PTN primary, maka akan menampilkan button berwarna biru. Dan ini warna dasar dari CSS, Frog Bootstrap ya. Oke, setelah kita mengetahui perbedaan penggunaan framework dengan CSS natif ya, sangat berbeda sekali ya untuk mudahnya kita menggunakan framework Bootstrap. Oke, saatnya kita akan melakukan pengimplementasian pada framework Bootstrap. Kita akan membuat halaman website seperti ini atau landing page ya secara sederhana aja. Oke, langkah yang pertama, teman-teman menginstal framework Bootstrap dulu ya, install secara offline. Nanti alamat link Bootstrap ini Ibu sertakan di deskripsi video. Ini adalah halaman awal website framework Bootstrap-nya ya. Kemudian pilih menu dokumen, kemudian pilih menu download. Nah, kemudian pilih klik download. Oke, setelah terdownload, kemudian ekstrak terlebih dahulu foldernya, ekstrak all, ekstrak. Setelah diekstrak, kemudian kita buka isi foldernya. Terdapat dua folder yaitu CSS dan CS. Kita Ctrl A, kita pindahkan ke folder yang pertama di sini. Ya, kemudian Ctrl V atau paste. Berikutnya folder yang ini kosong ya, kita hapus saja. Dihapus dan kita sudah memindahkan dua folder ini ke folder utama ya. Udah. Maka tampilannya seperti ini. Setelah sudah, kita rename nama folder ini menjadi Project Bootstrap. Terserah teman-teman mau menuliskan nama foldernya apa. Sebagai contoh, nama foldernya ini Project Bootstrap. Kemudian kita buka di kode text editor kita gunakan Visual Studio Code ya, ke file, open folder, pilih folder yang teman-teman tadi tempatnya di mana. Di sini Ibu di download ya, kemudian klik foldernya, kemudian select folder. Nah, setelah membuka foldernya di Visual Studio Code, kita membuat file index.html, kemudian enter. Selanjutnya kita buka struktur HTML-nya dengan shift angka 1 atau tanda seru, kemudian di tab. Nah, selanjutnya kita menghubungkan atau memanggil folder CSS dan JavaScript di dalam indeks HTML. Untuk memanggil CSS, berarti kita pakai link CSS, kemudian tab. href ini kita hapus dan kita panggil nama folder CSS-nya, CSS, kemudian cari yang bootstrap min CSS. Bootstrap min, nah kemudian di tab selanjutnya kita panggil JavaScript-nya pakai script src, kemudian di tab. Nah, src-nya ini source sumbernya kita panggil JavaScript folder CS di tab, kemudian cari yang bootstrap min CS. Setelah kita menghubungkan dua folder CSS dan CS, kemudian kita membuat tampilan navbar seperti ini ya.
tampilan navbar. Kita kunjungi website Bootstrap-nya, kemudian scroll ke bawah, cari yang navbar. Nah, kemudian kita cari yang ini paling atas ya. Ini yang ada navbar, home link, drop down, disable, search. Kita copy, kemudian kita pastekan ke teks editor ini, kemudian Ctrl V, paste. Nah, teman-teman, sini ada keterangan slash navbar toggle slash nav item. Nah, silakan teman-teman install ekstensi dulu. Namanya itu ekstensi nih HTML and text label ya. Silakan install ini dulu. Kemudian setelah terinstall, kembali ke file index, kita akan merubah konten yang ada di ini, kita hapus. Tadi di sini namanya mari belajar ngoding. Berarti ganti mari belajar ngoding. Untuk nama website ini bebas ya, terserah teman-teman. Berikutnya kita lihat dulu, pergi ke Go Live. Ini ya, Go Live. Klik Go Live. Nah, maka tadi sudah berubah ya menjadi tulisan mari belajar ngoding. Dan kita nanti ganti home, link, drop down, disable, menyesuaikan yang ada di sini. Dan ini juga sudah responsif ya, teman-teman. Nah, sudah responsif ya. Oke, lanjut tadi roadmap, materi apa yang dipelajari, kemudian kontak kami. Kita rubah dulu. Di sini diganti menjadi roadmap, kemudian yang tidak perlu kita hapus seperti ini, drop down, ya. LI, tag pembuka LI, kemudian tag penutup LI, kita hapus saja, kemudian LI disable, kita hapus. Berikutnya ada from, kita hapus. Nah, kemudian kita copy saja yang shift alt kemudian backdown ke bawah untuk mengcopy. Tadi roadmap, kemudian yang ketiga materi apa yang dipelajari. Yang terakhir ada kontak kami ya. Coba kita lihat dulu hasil tampilannya. Nah, sudah berubah ya. Kemudian supaya warnanya biru ya. Ini kan warnanya biru. Oke, kita lihat di sini BG ternari ini kita ganti menjadi BG primary ya. Coba kita lihat apakah sudah berubah warna. Nah, maka sudah berubah warna menjadi biru. Oke. Selanjutnya ini biar warnanya tulisannya putih, kita pakai navbar means dark. Kemudian kita pakai property fix top supaya nanti ketika di scroll dia tetap berada di atas seperti ini ya. Ketika di scroll dia tetap berada di posisi atas menggunakan property fix top ya. Selanjutnya kita hapus ini kelas fluid. Nah, apakah sudah berubah? Nah, kemudian supaya ini pindah ke sebelah kanan, kita perhatikan codingan yang ini. Merge
margin and auto, ya kita ganti margin start. Nah, kemudian margin bottomin 2 ini kita hapus. Nah, kita sudah melakukan perubahan di navbar. Ya, oke. Sudah sama ya. Selanjutnya untuk yang href ini kita arahkan nanti ke section materi. Kemudian ini nanti kita arahkan ke section roadmap. Dan ini kita arahkan ke kontak. Nah, jadi ketika kita klik, nah ini ya alamat URL-nya, kemudian kontak kami sudah berubah kontak. Berikutnya kita akan membuat tampilan seperti ini. Ya, di sini ada berbagai gambar ya. Nah, kita masukkan dulu folder gambarnya ini, IMG ya, ke dalam project untuk sebagai pendukung aset. Ctrl X, kemudian letakkan di sini Ctrl paste V atau paste. Oke, kita menampilkan gambar. Ini dihapus. Jangan lupa ini kita beri komentar awal, navbar, kemudian yang bawah, akhir, navbar. Jika sudah, kita tutup. Ya, tutup dulu. Oke. Jadi kita membuat awal showcase dan akhir showcase ya. Kita membuat namanya section kita tutup. Berikutnya di sini kan ada 2 ya, tulisan dan gambar. Oke, kita buat div kelas namanya container. Di dalam container kita buat div kelas lagi ya. Div. Berikutnya div H1. Selamat datang, mari belajar ngoding. Ngoding ya. Yang kedua P. Mari, ini paragraf ya, mari belajar ngoding untuk wujudkan mimpi Anda menjadi programmer ya, programmer handal dengan materi yang lengkap. Oke. Seperti ini kita lihat dulu tampilannya. Ya, sudah ya. Selanjutnya kita ini masih belum selesai. Kita membuat button ya. Button seperti ini. Kelas button. Button. Dia apa? Nama kelasnya kelas. Kita copy aja yang ada di sini. Button. Nah,
PTN primary kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Kita isi dengan yuk belajar. Sudah muncul ya tampilan buttonnya. Kemudian div ini kita kasih kelas namanya display small flag ya, alik item, guys, alik item center justify content between ya. Selanjutnya kita lihat tampilan, masih belum ada perubahan ya. Kita kelas warnanya BG primary. Nah, sudah ya warna biru. Kemudian nanti kita buat padding 5, padding ledge 0, kemudian padding top text center text small star. Biar warna putih, berarti kita kasih text white. Nah, sudah putih ya. Kemudian supaya terpisah dari ini, kita div class. Sini kita kasih gambar img. Tadi nama foldernya img, kemudian cari yang showcase ya. Sudah muncul ya gambarnya. Oke. Kemudian supaya ada jarak sini ya. Kita nanti kasih kelas img fluid yang weight 50, display none, display sm block. Sudah hampir mirip ya. Oh iya, untuk buttonnya tadi harusnya warna putih. Berarti apa? Untuk warna putih like. Nah, sudah. Selanjutnya setelah kita selesai membuat hero ini, kita akan membuat card ya, seperti ini. Mau belajar apa hari ini ya. Kemudian tadi ini kita tutup. Ini ya, untuk membuat showcase-nya. Dan kita membuat awal card, awal roadmap, akhir roadmap. Teman-teman ketikkan section ya. Kemudian di dalam section ini ada kelas namanya container. Dalam kelas container ini kita membuat kelas namanya raw, yang mana nanti kita akan menampilkan kalimat ini ya, mau belajar apa hari ini. Kita copy dan kita pastekan di dalam
1. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Nah, sudah tampil. Karena ini masih terlalu mepet ya, jadi kita beri padding dan di baris row ini kita letakkan teksnya ini berada di tengah. Nah, jadi di sini ya, row, text, center, dan sectionnya ini kita kasih kelas padding 5. Oh iya, untuk section ini kan tadi untuk mengarahkan ini ya, materi apa yang dipelajari ini kan. Nah, kita beri ID ini ketika diklik maka akan mengarah ke sini. Kita beri ID namanya apa tadi? Roadmap ya. ID roadmap. Nah, setelah sudah selesai kita masih menambahkan lagi ada card ya. Menambahkan card di sini. Oke. Menambahkan card. Di sini kita menggunakan komponen card. Kemudian kita paste yang ini ya. Ini ada gambar, kemudian judul gambar, tulisan, dan tombol button. Kita copy aja, kemudian kita pastekan di bawah ini H1. Setelah paste ya, dan kita tinggal rubah nih isinya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misal ini IMG, isi gambar, IMG, kemudian logo HTML, ya. Kemudian ini ganti tulisan HTML, kemudian ini kita hapus. Kita lihat isinya di sini kita paste aja, copy, paste, kemudian di sini hovernya ganti selengkapnya. Setelah sudah, coba lihat tampilannya, oke? Namun ini masih belum sesuai dengan yang di sini ya, warna merah. Posisi tulisannya berada di tengah, kontennya dan buttonnya pun berada di tengah. Oke, kita melakukan perubahan di sini. Kita tidak menggunakan card, kita menggunakan call md 4. Kemudian ini kita hapus saja ya, hapus. Nah, kenapa ini kita pakai call md4? Karena di Bootstrap pada bagian layout ya, layout kemudian grid, Bootstrap itu web grid ya. Nah, sini kolom total sampai 12 ya. Ada 12, maka kita tadi tulis 4 karena sini kan menampilkan 3. 4 kali 3 itu 12 ya. Maka nanti untuk menduplikat ini supaya lebih mudah ya. Apa tadi kita harus perlukan call MD4. Ini 4. 4 4 tambah 4, 8. Tambah 4 lagi, jadi 12. 4 kali 3, 12. Sesuai dengan peraturan yang ada di dokumentasi ini ya. Kolom website itu terdiri dari 12 kolom. Gitu. Ya, semoga bisa dimengerti ya. Selanjutnya kita perbaiki lagi di sini. Masih ada warna merah ya. Mungkin ini gambarnya kita letakkan di bawah. Selanjutnya card body-nya kita ganti jadi card BG danger. Kemudian warna teksnya putih, text like. Oke, setelah sudah
Kemudian kelas card ya, IMG ini kita letakkan di dalam. Nah, call MD card ini untuk merubah warna kartunya warna merah. Kemudian kita akan meletakkan gambar tulisan ini ya supaya berada di tengah, berarti card. Kemudian card body, tag, center. Setelah itu gambarnya ini mungkin masih terlalu besar ya, kita ganti width. Width-nya itu 100 pixel. Nah, setelah sudah, kemudian coba kita lihat hasil tampilannya sudah berubah ya. Oh ya, ini tinggal warna putih ya. Nah, ini kan warna putih. Berarti PTN-PTN primerinya kita ganti PTN light. Itu. Setelah sudah ya keempat, kemudian card BD Danger, card body ini supaya posisinya di tengah, card title mungkin kita kasih jarak ya, margin bottom, card title margin bottomnya 3 saja ya. Kemudian teksnya justify. Sudah. Nah, berikutnya kita akan melakukan likat. Text center kita likat di sini. Shift ALT kita duplikat 2 kali, 1, 2. Oh, maaf. Ini harusnya mulai dari sini ya. Nah, Shift ALT 1, 2. Nah, sudah ya. Berikutnya, apa lagi? Ini masih terlalu mepet ya. Jadi, tadi kasih margin bottom oh di sini. Nah, text center nah kasih cutter taruh di sini ya. Oke, kita tinggal mengganti HTML, CSS, JavaScript. Sini CSS, kemudian JS, lalu kita ganti isinya di sini CSS, JS, dan isi kontennya kita hapus, copy, paste, copy, paste. Kita lihat, nah, tinggal perubahan warna pada cardnya. Oke, jadi di sini CSS itu primary, JavaScript itu sukses. Kita lihat lagi di sini pewarnaan warna kuning itu warning ya, maaf.
warning. Nah, sudah berubah. Jadi, ini call MD ini untuk HTML. Oke, warnanya merah kartnya. Kemudian div class ini untuk CSS, warnanya primary. Kemudian yang ketiga, JavaScript, warnanya warning. Kita lakukan hal yang sama, shift alt 1, 2, 3. Kita ganti tadi bootstrap, yang kelima itu PHP, dan yang terakhir keenam itu Laravel. Nah, kita ganti sini Laravel, kemudian PHP, kemudian di sini framework bootstrap. Kemudian di sini isinya juga diganti ya. Copy, paste. Untuk bootstrap ini warnanya abu-abu. Warna abu-abu itu apa? Oh, secondary. Hati secondary. Nah, setelah itu ganti isinya PHP. Ini copy. Sini. Paste. Laravel. Copy. Sini. Paste. Warnanya pun juga kita ganti. Untuk Laravel tadi warna hitam. Warna hitam dark ya. Dark dan info. Dark. Kemudian yang warna ini kita ganti warna info. Nah, ini ya. Setelah sudah selesai, kita akan membuat section bagian pada materi apa yang dipelajari ya sini. Oke, kita kembali ke codingan. Sini kita buat komentar awal materi apa yang dipelajari, kemudian akhir materi. Oke, seperti biasa kita buat section yang mana section ini akan mengarahkan sebuah ID yang href-nya tadi namanya materi ya. Kemudian kita buat kelas namanya row ya. Belum ya, karena masih kurang. Nah, kelas ini kita akan menampilkan sebuah gambar dan nanti yang di call ini kita yang akan menampilkan kalimat tuh, informasi. Nah, ini kasih img, src-nya tadi di folder img dan kita kasih gambar materi. Setelah itu ya kita lihat lagi ya warnanya biru ya. Nah, warna biru. Oke, jadi kita kasih kelas di sini raw bg primary, di mana nanti posisinya list item center, kemudian justify content ya. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, gambarnya masih terlalu besar sekali karena kelasnya kita belum panggil kelas img fluid. Nah, masih terlalu besar karena kita di sini kita kasih kelas call md5 ya.
Masih ulangi lagi, call medium 5 tab. Kemudian kita masukkan gambarnya di dalam. Kita lihat, nah sudah ya. Ketika diklik, nah ketika diklik, klik, oke. Setelah itu, apalagi kita akan, ini karena masih ada jarak warna putih ya. Jadi sini mungkin padding top ya, padding top kita LG 5, kemudian padding 5, kemudian kita lihat hasilnya. Oh, bukan yang ini. Dan ini sudah ya. Sudah sesuai. Nah, ketika kita secara responsif, ini ya gambarnya sudah responsif. Oke, sekarang kita tinggal memberikan informasi. Informasi seperti ini. Ini kita copy saja. Ctrl copy. Kemudian kita pastekan di sini. Ini kita tutup. Dan ini kelas untuk memberikan kalimat. Kita kasih H2. Ya. H2. Kemudian di sini ada paragraf. Pilih materi yang sesuai. Kita copy, kemudian kita paste. Setelah itu di sini ada order list ya. Jadi kita copy satu-satu. Kita pakai UL, di mana UL ada LI ya. Yang mana isinya ada dasar-dasar HTML, CSS, copy paste. Kemudian sini membangun tampilan yang menarik, paste, responsif, copy, paste, kemudian ini dihapus, interaktif, copy, paste, kemudian kita copy lagi, paste, dan kurang satu lagi di sini tips dan trik mahir. Ini bebas aja ya isinya mau apa. Nah, setelah itu kita lihat hasil tampilannya. Oh, masih di luar ini ya, bukan di dalam. Berarti, nah ini. Kita masih belum selesai. Call MD means 5. Nah, masih belum masuk ke dalam, berarti tadi ini div kelas. Oh, sini ya. Ini harusnya sudah di luar ini ya. Nah, harusnya ini dimasukkan ke dalam. Nah, warnanya masih hitam. Maka kita kasih kelas namanya text like di dalam sini. Text like. Ya, warnanya putih. Namun masih kurang menggeser ya. Kita kasih MD padding means 5. Nah, akhirnya sini. Nah, ini hapus saja ya. Jadi call MD
P5. Ini adalah membuat bagian materi apa yang dipelajari. Terakhir ya, kita akan membuat section kontak kami ya. Jadi menu roadmap sudah. Dan yang terakhir ini tadi ada tambahan ya. Harusnya tadi itu materi. Nah, setelah itu terakhir adalah kontak kami. Awal kontak, kemudian akhir kontak. Di kontak ini kita buat section yang mana isi akan memanggil ID-nya kontak ya. Berikutnya kita kasih kelas container, kemudian kelas row, kemudian di row ini ada H2 kontak kami ya. Kita lihat sini dan posisi tulisannya berada di tengah. Oke. Berarti kelas row-nya ini kita tambahkan apa? Just TV content bikin sini kelas call MD. Sini kita taruh atas. Berikutnya supaya rata tengah, tag center. Nah, sudah ya. Selanjutnya kita beri padding top LG5. LG itu artinya large ya. Ketika ukuran layarnya itu besar ya, large, maka posisinya dia akan memberi jarak padding 5. Ketika kecil, maka hilang, tidak ada. Maka kita tambahkan lagi padding top MD berapa? 5. Kita lihat, nah hasilnya belum terlihat. Oke, kita selesaikan dulu kontak kami. Kemudian ada P. Sini waktu operasional. Copy, kemudian paste. Kita lihat. Nah, sudah ini ya terlihat kontak kami. Jadi ini padding topnya mungkin 3. Kita besarkan saja. Selanjutnya ada icon, button, dan ini. Oke, untuk ikonnya kita kopas saja ini ya. F12. Kemudian kita arahkan di sini. Nanti Ibu akan share aja link ini ya. Cetar copy elemen. Nah, sini paste. Berikutnya ada sudah muncul. Kemudian tuliskan Firda. P kelas Firda. Yang mana kelasnya itu dark text ya. Nah, sudah. Kemudian ada tombol button. Untuk tombol buttonnya
kopas saja ini F12 ini, klik kanan, copy elemen, kemudian di sini di bawahnya paste. Sudah. Kemudian yang terakhir apa? Hak cipta. Mari belajar coding. Berarti sini ya. Apa tadi? Hak cipta. Bagian footer. Terboleh ya. Hak cipta. Mohon salah pas. Hak cipta dan kopi 2023. Mari belajar ngoding. Ya. Seperti itu kita lihat hasilnya. Nah, biar agak jarak kita kasih apa kelas ya, padding dengan sumbu Y minus 3. Kita lihat, nah sudah ya. PY itu padding sumbu Y atas dan bawah. Lihat ini ada scroll ya. Nah, ada scroll ini kita hilangkan. Kita tuh masukkan di sini di dalam head. Kita kasih kelas. Kita kasih style, mohon maaf ya. Kita kasih style. Yang mana stylenya body. Kemudian kasih overflow sumbu X hidden. Maka akan menghilangkan tadi. Nah, seperti itu sudah selesai ya. Tampilannya sudah sama seperti yang di sini. Oke, saatnya kita akan mempublish ke GitHub. Bagaimana caranya? Pasti kita ini sudah terkoneksi dengan GitHub. Kemudian kita buat repository baru di GitHub sini. Pilih new. Kemudian masih loading. Kita kasih nama misal project bootstrap. Nah, kasih deskripsi. Ini adalah praktikum bootstrap versi 5. Setelah itu tidak perlu diklik ya. Dan create repository. Nah, setelah selesai, ini perintahnya ya, ada git init, kita copy, kemudian kita buka terminalnya menggunakan ctrl batik, atau kalian teman-teman bisa tarik ini ya. Nah, tarik. Oke, kita paste git init, enter, kemudian ada git add, copy, git add, bintang, untuk seleksi semuanya, kemudian enter. Nah, sudah masuk. Setelah itu ada git commit min m, first commit, kita copy kemudian paste. Setelah itu git branch min m, copy, kita ikuti aja perintahnya, copy paste. Nah, setelah itu git remote add, copy paste, enter. Dan yang terakhir git push to origin main, paste. Nah, maaf ada kesalahan. Paste git push origin master. Git push min. Kita hapus dulu.
Ada kesalahan tadi karena ini ya, pencet C. Git push origin main. Git push origin master. Error valid wants to git kita kopikan ini aja, copy kita ulangi lagi yang folder tadi, code di downloads, view, show. Apabila mengalami kendala seperti ini, kita akali ya. Ini kita hapus saja. Saya hapus, kemudian kita ulangi lagi. Git init, kemudian git add, kemudian yang kedua ada git commit min m, terus commit sudah, kemudian git branch, kemudian git dan yang terakhir git push origin main. Nah, sudah terupload ya, sudah berhasil terupload di GitHub. Kita lihat, kita refresh. Nah, sudah selesai ya untuk praktikum pembuatan website sederhana menggunakan framework Bootstrap. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan kata dan apabila teman-teman masih ada yang bingung boleh tulis di kolom komentar ataupun boleh japri ke ibu ya. Mungkin cukup sekian dari pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.